Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Novi Damayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Reni Puspita. Beliau adalah salah satu guru kelas 3 di SD Negeri 230 Palembang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Novi. Apa kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah kabar saya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, di mana nanti sebelum melakukan penilaian di kelas Ibu, yang nantinya saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Iya boleh. Nah, dan juga kenapa kita melakukan percakapan observasi ini ialah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, yang nanti diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, yang berkaitan tujuan pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran nanti, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Bu Novi. Jadi untuk observasi kali ini kebetulan saya nanti akan mengajarkan di tema 4, subtema 3 dan pembelajaran 3. Karena kita ini guru SD Bu Novi, jadi ada pembelajaran yang namanya tematik. Di tematik ini saya kebetulan nih di subtema ini ada 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP nih Bu Novi. Jadi tujuan pembelajarannya juga ada 3, di mana kalau boleh saya sebutkan nih Bu Novi ya, tujuan pembelajarannya yang pertama siswa dapat menemukan ungkapan kalimat saran dalam teks bacaan, lalu siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah tentang perkalian, dan yang untuk SBDP nanti siswa mengidentifikasi bentuk dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Itu Bu Novi untuk tujuan pembelajaran saya nanti. Jadi ada beberapa tujuan ya Bu ya. Kalau saya tidak salah tadi ada 3 ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah, iya baik. Nah untuk selanjutnya area pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti. Iya, kalau area pengembangan yang ingin saya capai nanti ini Bu, saya menggunakan 2, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan, di mana setiap mata pelajaran ini walaupun kita tematik tapi tetap penilaiannya secara per mata pelajaran. Jadi untuk bahasa Indonesia nanti saya akan menilai apakah siswa nanti bisa membuat kalimat saran dengan tepat, baik dari itu kosakata, baik itu bentuk tulisan rapi atau tidak. Selanjutnya nanti saya akan mencoba siswa itu apakah dia bisa menggunakan perkalian bilangan cacah dengan dua angka susun ke bawah. Selanjutnya itu juga saya akan menilai keterampilan untuk mata pelajaran SBDP ini, siswa akan membentuk unsur karya dekoratif, misalnya membentuk rumah nih Bu dari bangun datar, misalnya boleh segitiga, boleh persegi panjang. Nanti mereka berkreasi sendiri untuk membentuk bangun datar tersebut hingga menjadi suatu gambar. Lalu mereka juga nanti akan mewarnai gitu Bu Novi. Oke baik, ada 2 pengembangan ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Baik Bu, untuk strategi yang Ibu persiapkan seperti apa Bu? Untuk strategi yang saya persiapkan ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Novi, di mana berdiferensiasi ini sesuai dengan kesiapan belajar siswa ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran secara sosial dan emosional. Terus saya akan membagi kelompok sesuai dengan kesiapan dan keaktifan belajar siswa. Nah, untuk model pembelajarannya ini Bu Novi, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, lalu untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, lalu juga nanti ada tanya jawab, serta nanti juga ada penugasan gitu Bu Novi. Iya baik, ada beberapa strategi ya Bu. Iya betul sekali. Jadi baik, untuk selanjutnya Bu, bagaimana untuk media pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran ini saya menggunakan PowerPoint Bu Novi. Nanti saya akan coba bawain fokus ke dalam kelas, jadi siswa melihat dulu nih bagaimana cara membuat bangun datar tadi sehingga menjadi sebuah gambar. Nanti juga saya akan memberikan contoh tentang kalimat saran melalui PPT, jadi siswa itu langsung melihat secara langsung. Lalu saya akan meminta siswa untuk membawa kertas origami nih, kita akan bentuk segi
segitiga langsung di sekolah, membentuk bangun datar lingkaran dan lain sebagainya. Terus juga saya akan meminta siswa untuk membawa cat air. Nanti kita akan ajarkan siswa mencampur warna baru, misalnya merah dicampur warna kuning akan menjadi warna apa. Baik Ibu Reni, jadi dari penjelasan Ibu Reni tadi, media yang akan digunakan nanti cukup beragam ya Bu Iya, ya, jadi betul sekali. sesuai dengan kesiapan murid tadi. Betul. Nah, baik. Kapan ini Bu akan kita laksanakan? Saya akan laksanakan di hari Rabu nanti Bu Novi, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Baik, jadi nanti saya pada hari Rabu 17 Mei nanti ya, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, Iya, boleh. dan juga saya akan melakukan kegiatan melihat pembelajaran Ibu, di mana nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Oke, alhamdulillah. Saya senang sekali nih Bu Novi kalau ada supervisi seperti ini, karena saya merasa bahwa saya mengajar ini belum baik. Kalau ada yang mensupervisi saya, setidaknya saya bisa belajar nih di mana ada letak kekurangan saya, atau mungkin saya mengajarnya secara berlebihan. Nanti Bu Novi bisa sharing sama saya ya. Baik, kemudian nih Bu, nanti setelah melakukan, kita kan hari ini pra observasi, Iya, kemudian nanti pada saat observasi saya akan meninjau. Nah, kegiatan terakhir itu nanti ada percakapan pasca observasi Bu. Ya, Tapi saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sejauh ini Bu, setelah kita ngobrol dan bercakap-cakap ini, adakah pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan? Oke, kalau ditanya adakah pembelajarannya, di sini saya banyak sekali belajar. Salah satunya saya dapat gambaran untuk pembelajaran saya nanti saat di hari Rabu nanti ya Bu Novi, seperti strategi, terus model pembelajaran yang akan saya gunakan, metodenya, serta proses pembelajarannya nanti. Jadi saya lebih siap untuk melakukan kegiatan tersebut di hari Rabu nanti. Nanti Bu Novi bisa lihat nanti prosesnya seperti apa. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Reni. Iya, sama-sama Ibu Novi. Pada percakapan pra-observasi ini. Nanti kita akan ketemu lagi pada hari Rabu tanggal 17 Mei ya, Iya, pada betul. kegiatan observasi selanjutnya. Iya, betul, Terima Bu. kasih Bu Reni. Iya, sama-sama Ibu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita minta dulu Habib untuk memimpin doa untuk kita semua. Silakan Habib. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dimulai. Tangannya diangkat. Sadari wa yasili amri waludakami lisani ya qauli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib yang sudah memimpin doa untuk kita pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 tentang kewajiban dan hakku, subtema 3 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini supaya kita semakin semangat, kita mau melakukan ice breaking. Kita ice breaking yang apa, tangan kanan tangan kiri ya, masih ingat? Masih. Kalau lebih enaknya lagi semuanya berdiri, yang di hadapan yang belakang puternya ke arah sini. Ah, si Dani, Askia semuanya ngadepnya ke sini. Ah, oke. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Oke, yuk.
Dalam hitungan ketiga kita semuanya mulai ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digenopal. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ini kita akan belajar tentang membuat kalimat syarat. Lalu kita juga akan mempelajari tentang perkalian ya. Perkalian 2 angka dikali dengan 2 angka. Seperti yang sudah Miss Reni jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang mewarnai pencampuran warna. Masih ingat nggak kalau pencampuran warna? Merah dicampur biru jadi warna apa? Oh, pintar. Merah campur kuning jadi warna apa? Hijau. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada pertemuan yang kemarin, kita telah membentuk suatu kelompok. Dan kelompoknya ini sudah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Atau sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Yang bagian sini sudah pintar pencampuran warna. Di bagian sini sudah pintar juga pencampuran warna. Dan di bagian sini juga kemarin sudah bisa membuat kalimat syarat. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekkan apa yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang silakan keluarkan alat tulis yang sudah Miss Reni minta kalian bawa dan kita akan praktekkan tentang pencampuran warna terlebih dahulu. Oke, waktu penugasan kita sudah selesai. Nah, Miss Reni minta supaya penugasan kita ini benar-benar terrealisasi. Miss Reni minta 1 perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Miss Reni akan minta dulu dari kelompoknya Habib. Siapa Habib yang mau disuruh? Kila. Oke, Kila sini boleh, silakan maju bawa buku hasil kerja kelompoknya. Ini. Oke, coba Kila baca hasil pencampuran warnanya. Warna apa dicampur warna apa menjadi warna apa? Silakan Kila, boleh 3 saja disebutin. Kuat-kuat biar temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Dwi Kerta. Saya mewakili dari kelompok 2. Ayo, mau membacakan hasil presentasinya ya, silakan. Warna apa dicampur? Sebutkan warna. Merah dicampur kuning sama dengan oranye Menjadi warna oranye. Warna merah dicampur warna kuning menjadi warna oranye. Lanjut. Warna merah pakai warna. Warna merah dicampur biru menjadi warna ungu. Lanjut. Warna kuning dicampur warna biru Menjadi warna hijau. warna hijau. Terus putih. Warna putih dicampur warna merah menjadi Warna pink. Oke, cukup. Kila ucapkan terima kasih dulu kepada teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kila. Oke, silakan duduk Kila. Oke, hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Nah, supaya kita bisa mengetahui apa saja yang telah kita pelajari hari ini, kita mau refleksi dulu. Ya, kita simpulan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Oke, wah hebat, banyak sekali yang mau menyimpulkannya. Coba dari kelompok 1. Miss Reni minta Renaldo. Kesimpulannya apa deh hari ini deh? Hari ini kita belajar perkalian. Perkalian 2 angka. Untuk menghafalkan perkaliannya, kita harus belajar perkalian. Oke, betul sekali. Sama nggak? Sama ya, hari ini kita belajar perkalian. Siapa lagi tadi yang tunjuk tangan? Oh iya, Dapin, silakan Dapin. Apa yang dipelajarin hari ini Dapin? Percampuran warna. Pencampuran warna. Terus? Sama kalimat? Saran. Kalimat saran. Kalimat saran tidak boleh? Marah-marah. Kalimat saran tidak boleh marah. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Miss Reni. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Novi. Saya panggilnya Miss Reni saja karena anak-anak manggilnya Miss Reni ya. Oke, boleh, silakan. Iya. Baik. Apa kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik nih Bu Novi. Bagaimana Bu Novi? Di sela-sela kegiatan kita yang cukup padat ini, Cukup menguras tenaga ya, Miss betul ya. sekali, betul. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi kita sekarang ada di tahap ketiga ya, Miss Reni ya. Ya, boleh. Seperti yang sudah kita bicarakan pada saat percakapan pra-observasi kemarin. Jadi di mana untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan ini yang terakhir pasca observasi. Oke. Baik. Jadi tujuan dari kita percakapan pasca observasi ini yaitu untuk meninjau kembali apa-apa yang sudah Miss Reni lakukan pada kegiatan pembelajaran di kelas kemarin ya. Ya, boleh Bu Novi. Iya, baik. Jadi kita ini hanya berdiskusi ringan-ringan saja. Jadi jangan boleh. terlalu tegang ya, Miss ya. Oke. Iya, baik. Apa kita bisa lanjut ke pertanyaan nih? Oke, boleh. Iya. Bismillah ya. Saya seperti diwawancarai oleh orang yang profesional nih Bu Novi ya. Padahal kita kan satu profesi. Iya, betul. Iya, baik. Untuk yang pertama ini, Miss, bagaimana perasaan Miss Reni setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Oke, perasaan saya nih Bu Novi sungguh sangat luar biasa nih Bu Novi. Meskipun kita tidak pungkirin bahwa kita ini adalah seorang pendidik, di mana kita setiap hari ini memang mengajar anak-anak dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mungkin seperti biasa kita mengajar, relax seperti biasa. Iya. Tetapi ketika ada supervisor atau orang yang melihat saya mengajar, saya merasa ada grogi sedikit nih Bu Novi. Merasa sedikit diawasi, dalam artian diawasi bahwa apakah yang saya ajarkan ini sudah sesuai dengan tahapan yang sebenarnya. Seperti itu Bu Novi. Iya, jadi merasa grogi ya? Iya, betul Iya. sekali. Harusnya santai Saja. saja. Iya. Karena biasanya nih kan kalau kita ngajar hanya kita sendiri nih sama anak-anak, tidak ada yang melihat kita. Ya. Nah, sementara saat Bu Novi masuk kemarin ada observasi, tetapi tidak memungkiri bahwa dengan kehadiran Bu Novi di dalam kelas itu tidak membuat saya jadi down ya. Tapi saya merasa sedikit senang ya. Jadi Bu Novi bisa lihat nih kalau ada kekurangan saya dalam mengajar dengan adanya observasi itu Bu Novi ya. Baik, kan yang sangat luar biasa ya. Bu, ya. Baik, untuk kesan yang dirasakan nih setelah Miss Reni menggunakan model pembelajaran yang dibicarakan sebelumnya nih. Bagaimana nih Miss, kesannya? Kalau ditanya kesannya apa Bu Novia, saya merasa kesannya ini sangat luar biasa karena dalam tahap pra-observasi itu saya jadi lebih terarah nih mengajarnya secara lebih runut nih, baik dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, baik dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya saya jadi lebih terarah nih Bu Novi. Jadi saya kesannya sangat luar biasa sekali. Baik, jadi dengan adanya percakapan pra kemarin, jadi Miss Reni kesannya merasa terarah nih Ya, dalam mengajar. betul sekali. Ya. Biasanya kan kita kalau ngajar aja nih Bu Novi ya. Nah, kalau ada istilahnya apa ya, bisa dikatakan teman sejawat seperti Bu Novi melakukan observasi, sehingga ketika dalam pembuatan RPP, kita yakin bersama bahwa RPP itu tidak semuanya salah, tetapi kita kan sebagai ada teman sejawat seperti Bu Novi, kita bisa sharing atau ada kekeliruan dalam pembuatan RPP, terus juga dalam pembuatan model pembelajaran mungkin kurang tepat dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan, seperti itu Bu Novi. Baik. Nah, pada saat Miss Reni mengajar kemarin sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang Miss Reni rencanakan, apakah semuanya tercapai? Oke, yang kemarin itu kita ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Novia, karena kita tematik nih ada 3 mata pelajaran yang kita rangkum jadi satu, ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada SPDP. Dalam satu mata pelajaran itu kita satu tujuan pembelajaran, dan alhamdulillah semuanya tercapai nih Bu Novi. Karena itu tadi gunanya ada tahap pra observasi tadi. Jadi semua tujuan itu kita biasanya kan ada beberapa guru
satu mata pelajaran itu tujuannya banyak sekali. Nah, di sini gunanya tahap observasi kemarin, jadi Bu Novi meringkas nih mana yang memang ingin dicapai untuk tujuan pembelajaran itu, sehingga jadi terarah nih siswa. Hanya satu tujuan itu untuk yang kita biar siswa itu paham. Jadi kemarin itu sangat tujuan pembelajarannya tercapai sekali kalau menurut saya nih Bu Novi. Baik, dalam ketercapaian tujuan nih, Miss, adakah kendala, Miss, dalam menerapkan tujuan tersebut, Miss? Kalau kendala itu pasti ada nih Bu Novi, karena tidak semua siswa di dalam kelas itu sempurna. Siswa saya itu ada 23, ada beberapa siswa yang belum terlalu lancar berbahasa atau membaca nih Bu Novi, ada juga yang belum terlalu lancar berhitung. Jadi kendalanya di situ, tapi tidak semua siswa. Mungkin kalau bisa dipresentasikan mungkin hanya 10% lah Bu Novi yang memang kurang memahami yang namanya membaca sama berhitung tadi, karena di tujuan pembelajaran saya itu ada membuat kalimat saran. Satunya lagi untuk pembelajaran matematika itu ada tentang perkalian. Jadi kalau siswa itu belum mahir membaca, maka siswa itu akan merasa kesulitan nih dalam membuat kalimat saran. Tetapi karena kita tadi pembelajarannya secara berkelompok, Bu Novi ya, jadi siswa tadi yang tidak bisa kita bantu, baik itu secara dengan teman satu kelompoknya, begitupun juga dengan saya sebagai pendidiknya, seperti itu Bu Novi. Baik, jadi kendala yang dialami hanya pada poin siswa yang masih belum lancar Ya, membaca, betul. kemudian ada juga yang masih belum lancar berhitung. Berhitung. Baik. Tapi kembali lagi karena kita menggunakan pembelajaran yang berkebutuhan tadi ya, betul. ke murid tadi ya, betul. Baik, kemudian ini pada proses pembelajaran berlangsung, adakah hal-hal yang terjadi di kelas Miss Reni sehingga membuat Miss Reni merasa puas nih dalam mengajar kali ini? Oke. Kalau merasa puas, saya sangat puas nih, karena siswa saya tergolong siswa yang aktif nih Bu Novi. Saat dibuat dalam sebuah kelompok, mereka semuanya bekerja sama dengan baik, terus mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa tanya jawab, mereka yang tidak paham bertanya dengan temannya, terus juga mereka kerjasamanya juga sangat baik nih, walaupun mereka ini kan satu kelompok nih Bu Novi. Kalau misalnya kalau belajar dalam kelompok kan mungkin mereka hanya bertanya dalam satu kelompok itu, tetapi tidak menutup kemungkinan saya mengarahkan siswa saya misalnya nih dalam satu kelompok satu yang paham, kelompok dua ada yang belum paham, boleh saling mengajarkan seperti itu Bu Novi. Saya sangat excitednya di situ. Ternyata belajar kelompok itu sangat membantu siswa untuk lebih aktif dalam belajar dibandingkan mereka belajar secara individu. Tapi untuk materi ini saya memang menerapkan sistem belajar secara berkelompok supaya tadi semua tujuan pembelajaran tadi tercapai. Seperti itu ya. Betul. Baik. Nah, kemudian untuk kita sudah tadi membicarakan tentang hal yang memuaskan. Pastinya ada hal-hal yang tidak memuaskan nih dalam proses pembelajaran yang Miss Reni lakukan di kelas ya. Kira-kira nih, adakah hal yang Miss Reni merasa ini belum memuaskan nih menurut saya? Apa? Seperti yang Bu Novi amati waktu masuk ke kelas saya, kalau tingkat kepuasan yang kendala lah bisa dibilang Bu Novi ya. Saya kemarin tuh inginnya menggunakan PPT nih Bu Novi. Nah, berhubung infokus kita itu rusak, jadi saya tidak bisa menggunakan infokus itu di kelas. Tapi itulah langsung tadi medianya secara berkelompok tadi belajarnya. Inginnya saya kemarin itu menjelaskan dulu nih menggunakan PPT ya. Terus yang kedua nih Bu Novi, karena kita mengajarnya di siang hari, Bu Novi bisa masuk nih ke kelas saya. Kipas anginnya itu rusak Bu Novi. Di cuaca kita yang sangat panas ini. Jadi siswa tuh ada yang konsentrasinya sedikit pecah ya. Jadi karena cuaca panas, tapi tidak menyurutkan niat mereka untuk belajar. Mungkin itu saja kendalanya Bu Novi dalam hal teknis ya gitu. Kalau untuk belajar aman lah gitu ya. Artinya untuk kendala atau hal yang kurang memuaskan ini semuanya terjadi dari luar ya. Iya, betul. Tidak ada yang dari siswa. Dari dalam. Baik. Untuk murid sendiri nih Miss, dari kompetensi yang ingin Miss Reni capai, di sini kan ada namanya murid yang heterogen ya, bermacam-macam. Kemudian tingkat ketercapaian kompetensi murid di kelas Miss Reni
yang pada saat observasi kemarin itu tidak berapa persen ya Miss ya? Kalau saya berdasarkan dari hasil evaluasi saya, hasil penilaian terhadap hasil kerja kelompok kemarin, saya bisa menyimpulkan bahwa siswa saya itu ketercapainya sekitar 80%, Bu Novi. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran yang saya ajarkan itu semuanya sudah bisa tujuan pembelajarannya tercapai nih yang saya inginkan. Ketika siswa membuat kalimat saran, alhamdulillah semuanya sudah bisa. Terus yang perkalian tadi sudah bisa. Terus yang pencampuran warna semuanya sudah bisa. Jadi kompetensi yang ingin saya capai kepada anak-anak itu semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan saya merasa puas bahwa saya saat itu mengajar dan siswa saya memahami apa yang saya ajarkan. Tetapi saya tidak bilang bahwa itu 100% karena pasti ada siswa yang masih dikategorikan belum terlalu memahami, tapi bukan berarti full tidak memahami materi, Bu Novi. Mungkin ada beberapa yang tidak dimengerti. Itulah tadi gunanya kita melakukan pengayaan ya Bu Novi, bukan pengayaan remedial ya Bu Novi ya, mungkin ya nantinya. Tapi untuk saat ini kalau 80% menurut saya itu sudah sangat bagus seperti itu Bu Novi. Baik, berarti kompetensi yang dicapai di kelas Miss Reni ini sekitar 80% ya? Iya, betul. Baik. Jadi yang kesulitan seperti apa nih Bu untuk yang 20%-nya ini yang dialami murid dalam menyerap atau menerima pembelajaran yang Miss Reni terapkan ini? Kesulitannya seperti apa yang saya bicarakan di awal tadi Bu Novi. Ada beberapa siswa saya yang memang tadi belum mahir membaca tadi Bu Novi, sama belum mahir berhitung membacanya, bukan dalam artian tidak lancarnya tuh tidak pada sewajarnya, mungkin itu masih di kelas 2 kalau itu, karena masih mengeja. Sedangkan siswa ini harusnya sudah lancar yaitu untuk membaca dan berhitung juga seperti itu Bu Novi. Harusnya mereka sudah memahami perkalian, minimal bukan menghafal tapi mereka paham nih, oh misalnya 8 dikali 2 itu 16 misalnya, seperti itu. Tidak lagi menghitung bahwa 8 dikali 2 berarti 8-nya 2 kali gitu kan. Terus siswa juga harus lebih aktif nih, banyak-banyak jawab gitu kan persoalan dari dari guru, seperti itu Bu Novi evaluasinya. Baik. Jadi kendala murid tadi yang seperti di awal tadi ya? Iya betul Bu Novi. Hanya terkendala murid yang belum lancar perkalian tadi sama belum lancar baca nih Bu Novi. Karena kalau sudah lancar baca, saya rasa untuk membuat kalimat saran memang sih untuk siswa kelas 3 subjek, predikat, objek itu memang mereka belum paham. Setidaknya mereka bisa bahwa penggunaan kalimat saran itu harus sopan, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Seperti minimal siswa tuh pahamnya di situ loh Bu Novi buat kalimat saran. Tidak hanya kalau buat kalimat saran sesuai usia anak yang kelas 3 itu kan kadang ceplos-ceplos gitu Bu Novi ya. Nah, kita mengarahkannya di situ menggunakan kata-kata yang baik. Seperti itu Bu Novi. Nih Bu Ren, terkait kendala murid yang belum belajar membaca tadi, adakah cara lain ya Miss yang bisa Miss Reni terapkan sehingga murid ini paham gitu? Kalau dikatakan saya mencari cara seperti apa, mungkin saya akan lebih perbanyak media pembelajarannya nih Bu Novi. Walaupun mereka seharusnya di kelas 3 itu sudah lancar baca, tapi saya tidak bisa memaksa. Sebagai seorang guru, kita harus menerima kondisi apapun murid kita. Jadi kita harus, boleh nanti saya menggunakan media Bu Novi, jadi saya lupa model huruf itu ya. Jadi siswa nanti mengeja misalnya langsung 2 huruf atau 3 huruf supaya siswa tadi lancar baca dan bisa mengikuti ritme belajar teman-temannya yang lain. Jadi media pembelajaran ini Bu Novi yang harus saya mungkin tingkatkan lagi, atau saya perbanyak lagi, atau saya variasi lagi, sehingga semua siswa tadi mampu untuk mengikuti tujuan pembelajaran yang saya ingin capai saat kita pembelajaran. Nah, untuk hal-hal yang ingin membuat Miss Reni mempertahankan cara Miss Reni mengajar, kemudian adakah juga hal-hal yang ingin Miss Reni tingkatkan kembali seperti itu dalam hal Miss Reni menerapkan pembelajaran di kelas? Kalau yang mau saya tingkatkan mungkin dari diri saya dulu nih Bu Novi. Pembelajaran itu untuk sekarang ini kalau kita hanya sekadar ceramah, diskusi, tanya jawab, itu sudah bukan dibilang kuno ya. Untuk usia yang anak zaman sekarang ini itu sudah tidak menarik lagi. Anak-anak sekarang sudah mengenal yang namanya gadget. Mungkin nanti saya
akan coba menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu Bu Novi. Atau nanti saya buat sedikit-sedikit saya belajar tentang Canva nih Bu Novi ya. Jadi iya, di situ saya belajar tentang kartun dan lain sebagainya. Mungkin media pembelajarannya di situ. Tujuan pembelajaran tercapai, siswa lebih paham, dan saya pun sebagai guru merasa puas bahwa pembelajaran yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan, media pembelajaran yang saya gunakan itu bisa tercapai terhadap anak didik saya. Mungkin itu Bu Novi yang harus saya tekankan sekarang, media pembelajaran yang saya ubah sesuai dengan zamannya siswa saat ini. Gitu. Kalau gunakan ceramah seperti guru-guru kita saat saya SD, mungkin kita hanya oh iya mungkin masuk ingat, besok ditanya lupa. Tapi kalau gunakan visual gambar, saya yakin pasti siswa itu akan ingat di dalam otaknya tuh bahwa oh kemarin belajar perkalian tuh dari belakang dulu nih kalau mengalihkan. Nah pokoknya pakai visual itu saya rasa lebih bagus nih Bu Novi ya, kalau menurut saya ya. Berarti ada nih yang ingin Bu tingkatkan ya, betul, berarti dari segi media pembelajaran akan memanfaatkan Canva, teknologi ya dimanfaatkan, kemudian melibatkan murid secara aktif. Iya, baik Bu. Jadi kita ini sudah di penghujung percakapan. Nah, adakah kesimpulan atau refleksi dari percakapan kita dari awal hingga akhir tadi nih, Miss? Kalau kesimpulannya Bu Novi, saya merasa terima kasih sekali ini sebelumnya kepada Bu Novi bahwa dengan adanya tahap pra-observasi, lalu observasi, dan sekarang pasca observasi, saya sebagai pribadi, sebagai seorang pendidik merasa terbantu di Bu Novi, terutama dalam pembelajaran terutama. Karena saya selama ini mengajar hanya mengharapkan siswa saya mampu aja gitu kan. Nah sebenarnya bahwa kita ini sebagai seorang pendidik tujuannya hanya satu, jadi kita menuntun anak nih. Nah, kita tidak boleh memaksa anak untuk kamu harus 100 ya pelajaran ini, kamu harus besar ya di mata pelajaran ini. Tidak, ternyata bahwa sebagai seorang pendidik itu kita harus menuntun anak nih, kita harus ngikutin kemauan anak, bukan dalam artian kita kemauan anak langsung semuanya diturutin, tidak, tapi kita menuruti kemauan anak. Terus juga kita mendorong keinginan anak tadi supaya semuanya tercapai, sehingga saya bisa merefleksikan diri saya nih, oh di sini ada kekurangan saya dalam proses belajar mengajar Bu Novi. Ya baik, terima kasih. Nah, jadi refleksi yang Ibu jelaskan barusan ya, lebih terarah dengan adanya supervisi akademik ini, Miss ya? Betul. Iya, baik. Nanti kedepannya mungkin bisa kita atur jadwal lagi, Miss ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang Miss Reni sediakan dalam kesempatan ini ya. Jadi sudah sangat bagus sekali loh, seperti yang sudah saya amati pada saat Miss Reni melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah saya juga melihat, Miss Reni ini menyampaikan pembelajaran diawali dengan pembukaan, kemudian menyampaikan persepsi. Miss Reni juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemarin menggunakan ice breaking ya Bu Novi. Nah, kemudian Miss Reni juga menyelipkan ice breaking, sehingga tidak menutup kemungkinan kita ini kan belajarnya siang, Miss ya. Jadi cenderung jam anak-anak tidur. Jadi kalau menggunakan teknik langsung belajar, saya rasa muridnya kemarin tidur semua. Ya, baik, sudah bagus sekali. Kemudian sehingga murid itu ada motivasi nih, Miss. Yang awalnya kepalanya saja di meja, saya lihat ya, banyak di meja. Nah, kemudian juga Miss Reni kemarin menggunakan kerja kelompok berdasarkan kebutuhan. Iya, jadi makanya siswanya cenderung aktif ya. Nah, saya pikir kemarin seperti ini Bu Novi. Pernah saya belajar saat dulu bahwa ada siswa yang kategori pintar dengan yang tidak pintar saya gabungkan. Ketika saya gabungkan ternyata yang kategori yang di bawah tadi malah diem aja nih Bu Novi. Malah yang ini ternyata setelah saya belajar metode yang Bu Novi sarankan, ternyata itu lebih hebat lagi. Ternyata dengan seperti itu, ternyata semua tujuan pembelajaran itu lebih tercapai ketimbang kita menggunakan yang siswa teman sejawat ya. Nah, itu. Terima kasih nih Bu Novi atas ilmunya, saya bisa paham nih metode ini. Baik, sejauh ini juga saya melihat juga pada saat sesi akhir nih, Miss Reni juga sudah membantu siswa dalam
menyimpulkan materi karena ini anak kelas 3 jadi tidak bisa kita lepas sepenuhnya. Jadi kemarin saya lihat juga pada saat proses pembelajaran, pada saat kesimpulan anak merasa bingung kan. Nah, dengan adanya pendampingan dari Miss Reni sehingga anak jadi yang sudah kami pelajari mereka bisa sampaikan ke teman-temannya yang lain ya. Baik. Nah, setelah melakukan percakapan ini nih Miss, di sini juga saya punya catatan pada saat observasi kemarin ini. Tapi ini hanya yang saya amati, bisa jadi ini kekeliruan atau apa. Jadi tapi harus saya sampaikan. Tapi Miss Reni jangan berkecil hati loh. Jadi ini jadi pembelajaran nomor ya baik untuk Miss Reni maupun untuk saya sendiri ya. Jadi sebagai pembelajaran juga. Nah, jadi hanya sebagai gambaran saja nih Bu. Untuk medianya kan sudah seperti Miss Reni katakan ya, memang Miss Reni ini menggunakan media pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian yang saya amati juga, maaf sebelumnya Miss ya. Jadi Miss Reni kurang pada saat anak menjawab timbal baliknya dari Miss Reni. Baliknya. Iya, misal bukan umpan balik tetapi lebih apresiasi. Saya kurang mengapresiasi ya Bu Nabi. Iya, pada saat pembelajaran Mungkin berlangsung. karena kita di Bu Nabi ya. Mungkin salah satu kendalanya itu ya. Iya. Saya lupa mengapresiasi anak-anak ketika mereka menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Nah, kemudian ada satu lagi nih. Pada saat pembelajaran yang saya amati, Miss Reni cenderung lebih banyak memberi materi daripada anaknya yang berbicara seperti itu. Nah, kan seharusnya pembelajaran ini murid ya yang lebih aktif seperti itu. Memang pada saat proses pembelajaran berlangsung diskusinya muridnya aktif, cuman Miss Reni kurang memberikan kesempatan murid itu mengemukakan sendiri pembelajaran apa yang mereka inginkan. Hanya itu saja loh Miss ya. Terima kasih loh Bu Novi untuk catatannya untuk saya nih, sehingga saya kedepannya bisa memperbaiki catatan dari Bu Novi ini. Berarti saya harus lebih mengapresiasi ketika siswa saya mengemukakan pendapat, terus juga saya coba akan memperbaiki diri yang untuk tadi ya penyampaian materi tadi. Oke, terima kasih Bu Novi. Baik, saya juga terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri Miss ya. Iya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum Miss Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Novi ya. Iya, sama-sama.